Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi di video kali ini. Sesuai judul, aku mau membahas kembali nih tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di video-video aku tentang toner RDL untuk pekan-pekan ini saja. Nah, alasannya sih kenapa aku mau membuat nih video khusus untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan kalian seputar toner RDL. Karena pemakai toner RDL itu banyak sekali, ada yang belum tahu cara pemakaiannya, ada yang belum tahu prosesnya, ada yang belum tahu siapa saja yang boleh memakai toner RDL. Tapi kalian malu untuk berkomentar di salah satu video nih misalnya. Jadi kalian bisa simak saja video aku tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Jadi mudah-mudahan videonya bisa membantu kalian. Ini untuk part ketiga, jadi memang ada bagian pertama dan bagian kedua juga. Kalian bisa simak aja ya video-video aku yang lain. Nah guys, sebelum kita lanjut ke video yang selengkapnya, seperti biasa dong, buat kalian yang belum subscribe, ditunggu dong subscribe-nya, lalu di like juga videonya, komen juga dong di bawah buat kalian yang ada pertanyaan tentang video ini. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan hampir tiap hari ada dan satu hari itu bahkan sampai 10 kali pertanyaan. Pakai toner RDL itu berapa kali dalam satu hari? Pemakaian toner RDL cukup satu kali saja dalam satu hari, yaitu sebelum tidur. Mau kalian yang jerawatnya parah, mau yang jerawatnya ringan, mau yang flek hitamnya parah, mau flek hitamnya sedang, ringan, tetap pemakaian satu kali saja sebelum tidur. Pertanyaan yang kedua, aku berhenti dari krim racikan. Terus alasan berhenti itu karena jerawat tidak kunjung sembuh, malah makin bertambah banyak. Aku mau berpindah ke toner RDL. Apakah harus berhenti dulu atau langsung dipakai? Jadi kalian harusnya tahu dong, misalnya kalau kita sedang memakai produk yang misalnya terbilang berat atau misalnya banyak komponennya, kalian pastinya untuk berpindah ke produk yang lain itu harus rehat dulu minimal 2 minggu. Kalau bisa sih lebih dari 3 minggu ya rehatnya, tapi nggak apa-apa sih 2 minggu juga cukup untuk berhenti dulu. Jadi kalian stop dulu dari krim wajahnya, setelah itu setelah 2 minggu kalian pakai toner RDL-nya boleh untuk menghentikan jerawat yang parah. Yang ketiga, aku udah pakai toner RDL 2 minggu tapi masih terus mengelupas. Ya guys, karena selama kita memakai toner RDL itu pasti akan mengelupas. Makanya kenapa dituliskan atau aku jelaskan bahwa toner RDL itu pemakaiannya terbatas maksimal sampai 2 bulan atau sampai jerawatnya kering. Jadi nggak sampai 2 bulan, misalnya nih kalian memakai toner RDL terus jerawatnya kering, udah kalian berhenti saja. Kalau mau dilanjut misalnya untuk menghilangkan bekas jerawatnya boleh, tapi setelah bekas jerawatnya bersih kalian stop aja, tidak usah dipakai dalam jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya, aku udah pakai toner RDL 1 bulan, putih bersih, mau berhenti apakah akan hitam lagi? Tentu saja akan kembali ke kulit wajah yang semula, karena toner RDL itu bukan pemutih wajah. Bahkan nih kalau kalian pakai pemutih wajah sekalipun nih, misalnya kalian memakai krim pemutih wajah, kalian berhenti pasti kembali ke semula. Itulah untuk yang prosesnya pemutih wajah. Sedangkan untuk toner RDL itu bukan pemutih wajah, tapi untuk mengeringkan jerawat, terus menghilangkan flek hitam, mengurangi bekas jerawat, jadi membuat kulit wajah lebih cerah dengan menghilangnya jerawat dan flek hitam. Seperti itu ya guys. Jadi tidak boleh dipakai sebagai pemutih wajah. Yang selanjutnya yaitu Kak, aku beli toner RDL harganya 15.000. Aku yakin ori. Menurut Teteh bagaimana? Jawabannya kalau 15.000 sih kayaknya nggak mungkin ya kalau itu ori. Maaf sekali. Karena untuk yang ori aku sih suka beli dari suppliernya langsung untuk jualan waktu kemarin, karena sekarang sih enggak, karena udah enggak jualan lagi toner RDL. Itu kalau yang ori minimal paling rendah itu 40.000. Bahkan sekarang kalau sekarang sih bahkan 45.000 itu sudah termasuk murah sekali untuk toner RDL yang ori. Selanjutnya, apakah
toner RDL bisa buat untuk menghilangkan selulit, karena ada beberapa YouTuber yang bilang bahwa toner RDL bisa untuk menghilangkan selulit. Jadi gini guys, setahu aku sih, sepengetahuan aku suka nonton video orang lain. Aku belum pernah dengar kalau ada seseorang bilang bahwa toner RDL itu bisa menyembuhkan selulit di kulit tubuh, di tubuh kita. Tapi menurut aku sih nggak mungkin. Karena aku udah pernah coba juga, aku pakai itu di tubuh aku yang ada selulitnya itu selama pemakaian 2 minggu 1 bulan nggak ada perubahan, nggak ada misalnya pengurangan selut, nggak ada. Jadi benar-benar toner RDL itu menurut aku tidak bisa menghilangkan atau mengobati selulit. Selanjutnya, kalau malam pakai toner RDL, siang pakai aloe vera, boleh nggak? Tentu boleh. Pokoknya untuk siang hari kalian harus memakai pelembab, apalagi pada saat pengelupasan agar tidak terlalu terlihat pengelupasannya. Karena pada saat mengelupas pasti kering dong kulit wajahnya, jadi harus memakai pelembab. Terus pelembabnya aku anjurkan seperti skincare yang biasa-biasa ada di toko saja. Jangan sampai memakai krim siang dari krim racikan. Selanjutnya, untuk yang berjerawat parah, bernanah, pemakaian toner RDL tanpa dicampur air boleh nggak? Untuk yang berjerawat parah, bernanah, aku sarankan jangan dulu memakai campuran air. Kalian harus ori aja toner RDL pemakaian 1 kali. Untuk yang dicampur air itu untuk kalian yang jerawatnya sudah kering, terus tapi kalian misalnya nih mau menghilangkan untuk bekas jerawatnya, tapi jangka waktunya lebih dari misalnya 1,5 bulan, kalian boleh dicampur dengan air agar toner RDL-nya itu tidak terlalu keras. Jadi untuk yang pemula, apalagi untuk yang jerawatnya masih aktif, itu jangan dicampur dulu ya. Selanjutnya, aku udah pakai toner RDL 1 minggu tapi belum ada reaksi apa-apa. 1 minggu belum ada reaksi apa-apa. Sedangkan kalau yang ori itu biasanya 1 hari, bahkan 1 hari pemakaian, 1 hari 2 hari itu sudah terlihat, sudah terasa lah. Misalnya nih mulai gatel, terus mulai kering, mulai kusam, mulai kaku, itu biasanya 2 sampai 3 hari biasanya nih. Tapi memang ada juga seseorang yang memakai toner RDL ori itu biasanya 1 minggu belum, tapi pas 2 minggu lebih itu baru ada reaksi. Memang ada juga yang seperti itu. Itu biasanya untuk orang-orang yang misalnya sudah terbiasa memakai berbagai macam krim racikan, memang kayak gitu. Jadi kalau yang 1 minggu belum ada proses, kalian lanjut aja dulu sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu ditambah lagi 3 hari deh, apa 4 hari. Pasin aja 3 minggu misalnya nih. Kalau dalam 3 minggu itu belum ada proses kering, kusam, ngelupas, kalian stop aja pemakaiannya. Mungkin itu tonernya KW, enggak ori. Jadi kalian pilih lagi aja penjual yang menjual toner RDL yang ori. Kalian bisa ganti aja tonernya ya. Selanjutnya, kalau lagi pengelupasan apakah boleh pakai masker? Tentu boleh. Usahakan ya maskernya ya kayak masker madu, masker susu, terus masker tomat, masker aloe vera, kayak gitu deh. Pokoknya jangan sampai maskernya yang membuat misalnya ada reaksi, atau misalnya nih maksudnya nih gini, ada beberapa masker ya yang membuat setelah itu kulit menjadi kering. Jadi pastikan maskernya itu yang membuat kulit menjadi lebih lembab, tidak kering, karena pasti pada saat proses mengelupas itu kulit kita kering. Seperti ini contohnya, jangan memakai masker apa nih, misalnya masker kopi itu jangan ya, masker beras jangan dulu pada saat pengelupasan. Jadi usahakan maskernya yang aloe vera, tomat, misalnya susu, madu yang kayak gitu. Dan usahakan juga ya maskernya yang alami biar kulit wajahnya lembab. Jadi jangan sampai lembabnya itu dipaksa-paksa. Jadi lebih baik pakai maskernya yang alami. Yang terakhir, apakah sabun RDL bagus dan bisa mengelupas? Iya, sabun RDL bagus. Dia sama seperti toner juga sama, dia ada prosesnya. Awal pakai biasanya kulit terasa agak perih, terus kering, terus mengelupas, kusam dulu deh biasanya.
Karena memang sabun RDL itu dikhususkan, kenapa ada prosesnya? Karena dia juga sama bisa mengeringkan jerawat, bisa menghilangkan flek hitam, bekas jerawat, sama bisa sembuh dengan sabun RDL. Terus dikhususkan nih sabun RDL itu, kenapa diadakannya sabun RDL original dengan proses? Karena untuk ibu hamil dan menyusui, ketika seseorang tersebut sedang hamil dan menyusui terus ada jerawat, ada flek hitam, itu tidak boleh sama sekali memakai toner RDL. Karena ada sabun RDL, jadi kalian bisa memakai sabun RDL karena prosesnya sama, ada proses pengelupasan juga untuk membuang kulit mati. Nah guys, segini dulu ya videonya untuk sementara tentang pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di video-video aku seputar toner RDL. Next akan ada video lagi ya untuk part keempat tentang pembahasan pertanyaan-pertanyaan di seputar toner RDL. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.